Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar peserta Cakti School? Semoga tetap semangat ya. Luar biasa kalian. Walaupun kondisi corona, kita kesulitan untuk bertemu di kelas dan di kampus-kampus juga belum boleh ketemu di kelas. Kita tetap semangat belajar dari jarak jauh melalui online. Oke. Ini Pak Sakti akan menyampaikan materi penulisan skripsi dasar. Jadi ini adalah sangat penting sekali bagi mereka yang sudah semester 7 ya paling tidak. Tapi jangan sampai semester 13 dong. Wah, nanti kelamaan kasihin orang tua. Semester 7 kalau bisa udah ngambil skripsi. Nah, ini kan biasanya banyak sekali masalahnya nih. Banyak sekali beban pikiran di situ, berat gimana caranya. Nah ini Pak Sakti akan sampaikan trik-triknya gimana nih supaya cepat selesai skripsi tersebut, ujian dan kemudian memperoleh gelar sarjana atau S1 ya. Oke. Yang pertama adalah biasanya masalah judul. Jadi untuk judul skripsi itu yang pertama adalah harus sesuai dengan topik yang akan kita teliti. Misalnya fakultas ekonomi, prodi manajemen. Nah, manajemen ini apa? Apakah manajemen keuangan, atau pemasaran, atau produksi, atau sumber daya manusia? Nah, ini harus sesuai dengan topik. Nah, ini harus ditanyakan dengan dosen kalian sebagai pembimbing. Nah, misalnya fakultas teknik nih. Teknik misalnya juga kan banyak, ada teknik arsitek, teknik sipil. Nah, untuk pembuatan skripsi atau penulisan skripsi ini harus sesuai dengan pembimbing yang mengarahkan dari topik yang Anda pilih. Nah, dengan demikian yang pertama harus sesuai apa? Topik. Judul itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Jangan terlalu panjang maksud saya. Banyak boleh ya untuk ngajuin ya. Biasanya kan ngajuin judul nih. Ada berapa judul nih. Nah, dosen pembimbing biasanya ini aja gitu, misalnya ngarahkan ini aja. Itu jangan terlalu panjang judulnya. Jadi judul skripsi yang efektif itu adalah judul yang jelas, singkat. Wah, itu yang penting, jelas dan singkat. Misalnya kita mengambil kepingin analisisnya secara kuantitatif penelitian kita, atau kuantitatif itu banyak rumus-rumus statistik misalnya kan, ataupun banyak angka-angka yang akan dianalisis. Itu biasanya diawali dengan kata-kata pengaruh, misalnya pengaruh variabel harga promosi terhadap peningkatan penjualan pada UMKM keramik di Noyo misalnya, Malang. Nah, itu kata-kata influence atau pengaruh dari variabel X1, katakanlah tadi adalah harga misalnya gitu, promosi misalnya gitu, X2 terhadap Y, terhadap variabel terikat, itu peningkatan penjualan. Nah, itu berarti sudah jelas fokusnya di kuantitatif. Sedangkan untuk memang nggak semuanya ya judul harus pengaruh ya, tapi biasanya ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, selanjutnya untuk judul yang kualitatif atau lebih deskriptif itu banyak. Misalnya analisis pembangunan desa berbasis IT pada desa di misalnya NTT di Maumere misalnya. Di desa A, kecamatan B, kabupaten misalnya Sumba Barat Daya misalnya. Nah, itu udah jelas bahwa kalau membahas itu, judulnya itu berarti judulnya itu tidak ada statistik yang yang dikaji dalam metode penelitian. Itu judul. Jadi saat udah mulai paham ya, judul itu harus jelas dan singkat. Nah, tapi judul tetap harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing kalian, karena bagaimanapun penentunya tentu adalah dosen pembimbing kalian.
Cuman Pak Sakti ngasih trik yang pertama tadi. Yang kedua adalah yang paling utama nih kalau menurut saya. Dalam membuat skripsi itu, cobaannya itu bukan hanya menulis skripsi, cobaannya itu banyak kan. Biasanya kalian itu pas kekurangan dana penelitian, nggak punya uang, atau mungkin kalian juga mungkin ada masalah dengan keluarga, atau hubungan dengan ya kekasihnya atau apa dan sebagainya, itu biasanya masalah-masalah yang di akhir ujung mau selesai kuliah ini ada aja masalahnya gitu kan, biasanya gitu kan. Itulah masalah yang kadang-kadang lebih berat daripada masalah akademis. Jadi masalah di luar pembuatan atau penulisan skripsi kadang-kadang lebih berat, tapi itu harus dihadapi. Jadi memang itu kalau mau naik kelas pasti ada ujian kan. Nah ini misalnya pas mau skripsi ada aja ibu sakit lah, bapak meninggal dan sebagainya, itu adalah cobaan. Jadi banyak sekali cobaan-cobaan. Biasanya di ujung-ujung nih, udah mau berakhir, ada-ada aja. Tapi jangan khawatir, itu harus dilalui. Kalau Anda tidak fokus, kasihan kan, kuliah udah 3 tahun lebih, teorinya tinggal skripsi, nggak jadi sarjana deh, kan kasihan orang tua juga nanti. Nah makanya terobos itu, kalau ada masalah apapun, konsultasikan ke saudara kamu, ke teman-teman kamu, supaya kamu bisa beban beratnya bisa berkurang. Setelah itu bisa fokus lagi ke penulisan skripsi. Yang kedua itu, trik kedua itu tadi, secepatnya masalah-masalah yang ada di luar penulisan skripsi itu dieliminir ya. Tadi ya, masalahnya misalnya keluarga, keuangan, masalah apapun, itu dieliminir. Karena itu akan mengganggu skripsi. Dan skripsi itu paling tidak diselesaikan ya jangan lama-lama. Ya antara 6 bulan sampai 1 tahun lah. Kalau sampai 2 tahun kan kasihan. Memang skripsi ada yang berbasiskan eksperimen, ada yang berbasiskan studi kasus dan sebagainya. Itu tadi ambil yang mana yang dosen pembimbing kalian arahkan. Kalau di lab berarti ya bisa fisika, biologi dan sebagainya, itu kan di lab ya harus mengikuti aturan yang dosen. Jadi kalau ada masalah apapun segera diselesaikan. Anggaplah masalah besar menjadi kecil masalahnya, dan masalah kecil anggap saja nggak ada masalah. Dan Anda segera kembali ke fokus ke penulisan skripsi. Oke, itu trik yang kedua menghadapi cobaan dalam pembuatan skripsi ya. Trik yang ketiga itu penulisan ya, yang akan saya sampaikan itu tentang dasar ya. Nanti mungkin kita akan ada materi lagi untuk yang pembuatan atau penulisan skripsi yang tingkat menengah ya. Untuk ini dasar dulu ya. Jadi skripsi itu yang ketiga, trik ketiga adalah kalian harus punya tempat penelitian yang pasti. Atau istilahnya tempat penelitian itu dijadikan sebagai objek penelitian. Di situ kan ada misalnya katakanlah kita tempat penelitiannya di UMKM Keramik Dinoyo kayak tadi. Berarti kita harus ke UMKM Keramik Dinoyo. Misalnya kita mau di BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, itu berarti kita harus ke sana. BPR misalnya Rinjani atau BPR mana Gunung Slamet dan seterusnya. Nah, itu berarti kita harus ke sana. Atau mungkin kalian mau ke kantor, misalnya di kantor kecamatan Dau Kabupaten Malang misalnya. Atau mungkin kalian mau ke perusahaan pabrik misalnya PT Bentul Malang, ataupun apapun silahkan. Harus punya tempat penelitian dulu, dan itu harus dikonsultasikan dengan pembimbing. Kalau udah oke, bikin surat keterangan dari kampus bahwa saya akan meneliti di tempat ini, boleh nggak kita sampaikan dulu ke tempat penelitian tersebut? Oh boleh, berarti lanjut. Kalau nggak boleh ya berarti segera harus cari tempat penelitian yang lain. Karena di dalam skripsi harus ada jelas kita mau kemana, dan kalau ada surat keterangan bahwa kita telah meneliti di situ gitu. Ya. Selanjutnya setelah kita punya tempat penelitian, kita harus tahu struktur dari skripsi itu ada apa sih? Ini saya ceritain ini ya, Pak Sakti ceritain. Sebenarnya skripsi itu bukan hal yang sulit ya. Bukan hal yang sulit. Yang sulit tadi itu masalah di luar skripsi. Bukan sulit juga ya kalau kita harus atasi masalah itu. Misalnya saya sendiri dulu waktu saya kuliah sulit ketemu dosen gitu kan, nunggu sampai 2 hari nggak datang, mana kadang kehujanan sampai sana, disuruh pulang karena mungkin dosennya pasti kecapean dari luar kota, atau ketemu janjian ternyata belum bisa ketemu dan seterusnya. Bahkan bapak pernah dulu ngejar sampai di bandara nih, saking kepengen selesai sekolah kuliah S1-nya, ini Pak ini mau di ACC karena bapak kemarin udah ACC nih, mau tahan. Sampai saya kejar sampai ke
bandara, segitunya perjuangan. Bahkan dulu juga waktu zaman kami dulu itu skripsi malah dibanting-banting kadang sama dosen pembimbing. Apa ini judulnya? Nggak becus. Apa ini nggak beres, coret-coret gitu. Nah kita udah down kadang-kadang kan. Tapi waktu dulu kan kita belum ada internet tahun jadul dulu. Itu kita harus kuat menghadapi itu semuanya. Oh iya Pak, baik Pak, siap. Saya akan perbaiki lagi dan selesaikan revisi dari Bapak. Itu loh kuncinya itu. Jadi jangan sampai menentang atau menolak dari arahan dari tadi dosen yang untuk perbaikan ini. Apalagi waktu Bapak kuliah di Australia, di Australia dulu, profesor Bapak bilang, ini perbaiki, iya Prof, perbaiki lagi sampai seminggu 3 kali perbaikan, ya harus diperbaiki terus. Kalau enggak ya saya pulang dari Australia nggak lulus PhD doktor. Jadi ya pembimbing adalah seperti memang itu adalah kita harus menurut, karena kita kelulusan kan tergantung dosen pembimbing, jadi kita harus mengikuti. Misalnya ada kekurangan misalnya kita nggak setuju misalnya pendapat dosen, ya kita tahan dulu, nanti baru setelah kita lulus. Misalnya Bapak dulu menemukan teori migrasi kemarin setelah saya lulus dari S3, pada saat pendidikan saya ada yang nggak setuju dengan pembimbing saya, tapi ya saya tahan, ya udah nanti saya bikin teori sendiri yang tapi selama kuliah harus nurut. Ya, seperti kalau kita menolak ya itu tadi resikonya nggak ditandatangani. Kalau nggak ditandatangani ya nggak maju sidang skripsi. Kalau kami S3 dulu disertasi. Jadi itu ya, ini intermezzo supaya kalian tetap semangat, jangan putus asa kalau kalian ada masalah. Yang penting adalah jangan sampai kita memberikan waktu kemalasan untuk kita. Kalau kita malas 3 bulan 4 bulan nggak dikerjain, itu nanti tambah lama tambah berat. Untuk ibarat sepeda motor, kalau lama nggak dipanasin ya starternya sulit, macet nanti. Nah, jangan sampai macet. Oleh karena itu kita panasin, dicoret, maju lagi dosen itu sebenarnya gampang kok. Kalau kita bolak-balik itu datang dimarahin, oh kamu gini nggak apa-apa, kamu gini nggak apa-apa, maju lagi aja. Loh kok kamu terus-terusan kayak gini, kata dosen saya dulu. Kamu ini nggak terlalu pintar tapi kamu maju terus, ya udah saya ACC. Jadi gitu. Jadi the most important is not about the content. Yeah, the content is important, right? But your courage, your struggle. Jadi isi itu skripsi ya penting, tapi yang lebih penting perjuangan Anda. Gimana kita jangan sampai menyerah kalau dicoret dosen harus segera. Biar cepat selesai, maju sidang, udah. Tadi strukturnya ya, kembali lagi tadi setelah tahu objek penelitian, strukturnya itu gampang sebenarnya. Skripsi itu ada 5 bab yang tidak. Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab pendahuluan itu ada apa? Ada 4 yang paling utama. Yang pertama adalah 1.1 atau bab 1, subbab 1 itu membahas latar belakang. Latar belakang itu membahas tentang gambaran umum penelitian Anda. Misalnya Anda membahas tentang masalah ekonomi pertanian ya, membahas tentang pertanian Indonesia. Berarti ceritakan dulu pertanian di Indonesia pada tahun ini segini gini, gambaran besarnya dulu. Nah, setelah itu ke bawah atau paragraf selanjutnya itu lebih fokus pertanian yang mana yang mau diteliti. Yang mau diteliti adalah apel batu misalnya. Nah, apel batu pemasarannya itu ceritakan apel batunya. Nah, setelah apel batu itu diceritakan, baru masuk ke itu penelitian yang dulu udah pernah, siapa-siapa aja yang udah neliti nih. Nah, supaya memperkuat bahwa sini ya udah pernah tapi mungkin belum dikaji dari segi apanya. Misalnya pemasaran, sama-sama pemasaran tapi mungkin belum dikaji dari segi packagingnya, dari segi kualitasnya dan seterusnya. Nah, itu disebutin di latar belakang untuk memperkuat lagi, sehingga ada gap of research atau kita lack of research atau tidak kekurangan atau kesenjangan yang belum ada diteliti oleh penelitian selanjutnya, Anda isi di situ. Nah, itu namanya adalah fill the gap of research. Nah, selanjutnya baru kenapa Anda tertarik mengambil judul ini? Misalnya tadi analisis pengaruh packaging dan misalnya kualitas produk apel batu terhadap peningkatan pendapatan para para UMKM, beberapa UMKM atau UMKM A misalnya di Kota Batu. Nah, itu harus jelas alasannya. Terus yang kedua, 1.2 tadi? Rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah adalah daftar pertanyaan. Misalnya bagaimana pengaruh variabel packaging terhadap peningkatan penjualan, atau misalnya yang
misalnya dari akuntansi misalnya, bagaimana pengaruh auditor internal terhadap misalnya laporan keuangan dan atau apa di bank apa. Banyak sekali di situ, tapi harus diakhiri dengan apa? Tanda tanya. Jadi rumusan masalah itu harus ada tanda tanya, bukan titik. Di akhir dengan tanda, awal dengan kalimat tanya. Nah, kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti 1.3 selanjutnya di bawahnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya karena tadi ada 2 ya, misalnya bagaimana pengaruh variabel packaging terhadap penjualan. Itu yang pertama. Berarti tujuan penelitian 1 untuk mengetahui pengaruh variabel packaging terhadap peningkatan penjualan. Titik diakhiri dengan kata kalimat titik. Ya 2 misalnya bagaimana pengaruh variabel misalnya kualitas produk terhadap peningkatan penjualan UMKM ini. Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh. Nah itu kalau 2 pertanyaan rumusan masalah 2 berarti tujuannya ada 2. Jadi harus sinkron terus. Nah ini harus sampai di bawah, sampai di bab terakhir, di bab 5 nanti kesimpulan harus sama terus. Nah yang keempat yang utama adalah 1.4 itu ada apa? Manfaat penelitian itu ada 3. Yang utama adalah manfaat untuk si objek penelitian tadi sendiri, yaitu si UMKM atau pemerintah kecamatan, desa dan seterusnya. Misalnya untuk memberikan masukan-masukan agar terjadi kualitas administrasi pelayan publik di kecamatan apa, misalnya kalian yang bagian visit ya misalnya. Kedua misalnya manfaatnya untuk peneliti selanjutnya. Nah, misalnya dengan adanya peneliti diharapkan memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya. Yang terakhir adalah untuk peneliti sendiri, untuk kita, berarti untuk mengkaji bagaimana. Kemudian bab 2 itu yang penting ada 3 utama ya. Yang pertama adalah bab 2 itu apa? Tinjauan pustaka. 2.1 atau bab 2.1 apa? Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah diceritakan penelitian terdahulu apa aja. Terus bab 2.2 adalah landasan teori, dan yang terakhir adalah 2.3 adalah kerangka pemikiran. Sedangkan bab yang 3 yang di dasar ini adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu yang pertama harus ada objek penelitian, data primer atau sekunder atau sumber data, cara pengambilan data, yang terakhir adalah analisis. Oke, sampai di sini dulu untuk tingkat dasar skripsi. Kita lihat lagi untuk latihannya di modul. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.